Baik, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Apakah suara saya bisa didengar? Kenal nggak suara saya? Sudah, Kedengaran ya? Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar sore ini? Sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah sehat. jadi tadi seperti sudah disampaikan oleh manajer kelas Pak Rahmat bahwa kita seharusnya besok, tapi kita maju hari ini. Oke, dikarenakan besok itu ada seminar evaluasi rancangan aktualisasi ya peserta Latsar golongan 3 angkatan 5 ya. Angkatan 5 mereka sudah mulai gelombang ketiga. Gelombang kedua ya, kalian gelombang ketiga. Gelombang kedua di mana besok mereka sudah mulai seminar, nanti dilanjutkan ke angkatan 2, golongan 2, angkatan 1 dan 2, mereka sebenarnya hari Kamis ya. Oke, jadi kita maju untuk pembelajaran yang seharusnya besok kita majukan hari ini. Nah, adik-adik peserta Latsar, ya, di pembelajaran kita ini seperti yang sebelumnya, pembelajaran kita itu adalah pembelajaran per agenda. Jadi sistemnya per agenda, ya. Nah, kalian sudah masuk ke agenda pertama, agenda 1 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke agenda kedua, ya. Agenda kedua yaitu nama agendanya nilai-nilai dasar PNS. Oke, kita langsung saja mengingat efisiensi waktu karena jam 5 kita sudah selesai ya, jam 5. Ya. Oke, bagaimana sudah kelihatan bahan tayang saya? Sudah ya? Oke. Oke, sudah kelihatan bahan tayang saya ya? Belum? Kok hilang lagi ya? Iya Pak, di sini belum muncul Pak. Sekarang muncul? Sudah Pak? Sudah, Ya. Pak. Oke, sebentar saya setting dulu kok ini. Kira-kira sendiri. Oke, nah jadi agenda pembelajaran kita itu namanya agenda kedua, ya. Agenda kedua itu nama agendanya itu nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil, ya. Oke, itu ada nama saya, Alam Syahrin, bisa dipanggil juga Coach Aril ya, ya. Itu sedikit perkenalan dari saya seorang Widya Iswara. Oke. Nah, saya diminta untuk membersamai kalian di pembelajaran agenda kedua ini. Baik, kita langsung saja dan agenda kedua ini, jadi agenda kedua ini bersifat aplikatif. Artinya, substansi materi yang ada di agenda kedua ini nanti akan kalian aplikasikan ketika kalian nanti menyusun rancangan aktualisasi. Jadi ketika kalian menyusun rancangan aktualisasi, ya, pemahaman kalian terhadap substansi materi agenda kedua itu akan dipergunakan di sini, ya, saat menyusun rancangan aktualisasi. Oke, jadi agenda kita adalah nilai-nilai dasar PNS atau Core Value ASN. Karena nilai-nilai ini bukan hanya digunakan oleh PNS tapi juga oleh P3K. Makanya namanya Core Value ASN, nilai-nilai dasar ASN. Oke, karena ini Latsar ini khusus untuk PNS, maka kita kasih nama nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil ya. Nilai-nilai dasar PNS kalau di Latsar. Ya, nah nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil itu merupakan nilai mutlak yang harus dilaksanakan oleh para ASN, baik itu PNS maupun P3K di seluruh wilayah Indonesia tanpa pengecualian. Di mana saja ya, para ASN itu harus menerapkan nilai-nilai ini. Jadi nilai-nilai ini semacam norma atau aturan-aturan ya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara. Nah, ada 7 nilai dasar dari ASN atau 7 nilai dasar PNS. Yang 7-7-nya itu biasa disingkat berakhlak, ya. Jadi bernya itu berorientasi pelayanan,
A-nya itu akuntabel, K-nya itu kompeten, N-nya itu H-nya itu harmonis, L-nya itu loyal, A adaptif, dan K kolaboratif. Ya. Nah, dengan diterapkannya nilai-nilai dasar PNS ini, maka diharapkan ya kita sebagai seorang ASN, baik P3K maupun PNS itu bisa membangun employer branding ASN. Branding ya. Branding seorang ASN, branding profesinya apa seorang ASN? Yaitu bangga melayani bangsa. Tagar bangga melayani bangsa. Nah, branding ini ya eh, tagar bangga melayani bangsa ini itu merupakan wujud semangat kita. Wujud semangat kita dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Nah, inilah nilai-nilai dasar PNS ya. Oke, baik kita langsung saja kita akan membahas satu persatu. Ya, kita akan membahas satu persatu dari nilai-nilai dasar PNS ini, dari 7 nilai dasar PNS ini. Ya, yang pertama, ya, yang pertama itu adalah berorientasi pelayanan. Sebentar, mana ini kursornya ini? Bentar, saya cari kursornya dulu ya. Kok sudah cepat terima kasih ini. Bentar, saya ini kan dulu. Saya kembalikan dulu. Bentar ya, saya tutup dulu share screen-nya. Loh, ini kok jadi gangguan sinyal ya? Oke, baik, saya lanjutkan. Saya teruskan lagi. Oke. Ya, baik. Nah, ini nilai-nilai dasar PNS yang 7 ya. Ada 7 nilai dasar PNS yang 7-nya itu biasa disingkat berakhlak. Jadi kita bahas satu persatu, kita diskusikan satu persatu. Yang pertama berorientasi pelayanan. Nah, ketika kita membicarakan tentang nilai dasar PNS ini, hal pertama yang kita lakukan adalah kita membuat janji atau komitmen pada diri sendiri. Itulah dalam bentuk kalimat afirmasi, ya. Kalimat afirmasi namanya. Jadi kalimat afirmasi ini kira-kira sama dengan janji kita, ya. Apa itu kalimat afirmasinya? Janji kita bahwa kami siap memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat Indonesia, ya. Kemudian makna dari orientasi pelayanan adalah komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Dengan kata kuncinya, ini makna dari orientasi pelayanan, dan ini kata kuncinya ada responsivitas, ada kualitas, dan ada kepuasan. Nah, ini ya. Sedangkan yang kita terapkan, ya, yang kita terapkan itu yang ini. Nih, kok sudah berlaku harmonis sih? Bentar, ini kenapa ini? Ada apa dengan laptopnya ini? Kolaboratif kok sini ya. Nah, yang kita terapkan dari nilai dasar ini adalah kode etik atau panduan perilaku. Oke, saya ganti saja deh, nggak usah pakai Canva. Ntar saya stop lagi. Saya pakai PDF saja. Mungkin karena pakai sinyal dari laptop ya. Oke. Ya. Ini siapa ketua kelompoknya ini? Izin Pak, saya ketua kelompok Pak. Panji ya, Igo. Oke, gimana suara? Suara saya bisa didengar ya? Oke. Kebenaran Pak, Oke, jadi tadi ketua kelompoknya Panji atau Igo tadi? bisa Ketua Panji Pak. Panji. Siap.
Oke, ini kayaknya karena Zoom tadi dari pagi, jangankan orangnya ini. Iya, itunya saja ikut capek dia. Zoomnya saja ikut capek dia. Tuh, mana ya tadi? Oke, ya saya pakai yang PDF saja. Nanti yang PDF ini saya kirim saja nanti ke Panji. Mana Panji? Ketua kelasnya Panji ya? Ketua kelompoknya. Panji, nanti kamu japri saya Pak, ya. Nanti saya kirimkan baik filenya. Pak. Izin nomor handphone Pak. Oh, nanti ada di itu di Bantayang. Atau kamu japri sekarang, nanti saya kirim. Ya Pak. Setelah selesai ini saya kirim nanti. Ya. Bentar, saya harus kecil dulu. Ya, oke, kelihatan ya? Nah, itu Ji, nomornya Ji. Ya, Pak. oke. Jadi core value ASN itu bisa disingkat berakhlak. Yang pertama itu berorientasi pelayanan. Ini kalimat afirmasi, janji kita, kemudian ada definisi, kemudian ada kata-kata kunci, ya. Oke. Nah, kode etik yang ini yang kita terapkan dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara. Yang pertama apa panduan perilakunya? Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, jadi ketika kita melakukan pekerjaan kita sebagai seorang aparatur sipil negara, kita harus paham dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, misalnya di sini ada yang bidan, misalnya, ada yang bidan. Nah, ketika ada pasien ibu hamil bertanya atau berkonsultasi, nah kita harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Apa yang diinginkannya? Ya, apa yang diinginkannya? Oke, jadi kita harus paham dan juga harus memenuhi. Yang kedua, itu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nah, ketika kita memberikan pelayanan, ini berhubungan dengan sikap. Sikap kita harus ramah, kita harus cekatan, kita juga harus memberikan solusi, bersifat solutif, dan juga apa yang solusi yang kita berikan itu dapat diandalkan. Dapat diandalkan. Ya. Nah, ini nilai-nilai ini bisa diwujudkan dengan perilaku seperti ini. Perwujudan perilaku untuk nilai-nilai tiga ini. Itu ini. Ya. Jadi harus kita bisa mengatasi kebutuhan, memenuhi kebutuhan masyarakat, melayani masyarakat sesuai dengan tupoksi. Kita melakukan pekerjaan sesuai dengan tupoksi. Ya. Kemudian kita mengucapkan salam dan sapa saat melayani. Ketika kita memberikan pelayanan, kita tidak membeda-bedakan. Pelayanan yang kita berikan itu standarnya sama, tanpa ada perbedaan, baik itu latar belakang suku, agama, ras maupun yang lainnya. Ya. Kemudian kita juga memperbaiki tata kelola layanan. Mungkin ada layanan kita yang belum maksimal, nah kita perbaiki tata kelolanya. Kita juga menindaklanjuti setiap kritik dan saran. Ketika ada kritik atau saran, kita harus terbuka dan kita harus siap. Dan kita tindak lanjuti. Lagi itu kritik dan sarannya yang membangun. Ya, oke. Kita lanjutkan dengan akuntabel. Ini kalimat afirmasinya, janji kita, maknanya apa? Jadi definisi dari akuntabel, kita bertanggung jawab atas tugas kepercayaan yang diberikan. Dan ini nilai-nilainya. Nilai-nilainya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Ya, ketika kita melakukan pekerjaan, kita harus jujur, kita harus bertanggung jawab, ya, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Jadi kata integritas ini bermakna bahwa ya kita punya niat, punya ucapan, dan tindakan kita yang sama. Ya, jadi antara kesesuaian antara niat, ya, perkataan dan tindakan. Itu yang disebut dengan integritas. Kemudian panduan yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Ketika kita melaksanakan pekerjaan, ya, dan kita menggunakan fasilitas milik negara, harus kita gunakan secara bertanggung jawab sesuai dengan peruntukannya. Harus efektif mencapai tujuannya, ya, tujuan tercapai, dan harus efisien. Ya, tidak berlebih-lebihan, tidak boros. Ya, efisien di sini berhubungan dengan sumber daya, baik dana, baik
waktu, itu berhubungan dengan efisien. Kemudian panduan ketiga itu tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah, ini nilai akuntabel ini berhubungan dengan perilaku anti korupsi, perilaku anti korupsi. Nah, perwujudannya gimana? Ini contoh perwujudannya. Ini perwujudan dari perilaku akuntabel. Ya, kita memenuhi janji dan komitmen, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur. Kemudian bertanggung jawab atas hasil kerja, menolak segala bentuk gratifikasi. Jadi ketika ada orang yang akan memberikan gratifikasi, menyuap, itu kita harus dengan berani harus menolak. Ya, ketika kita menggunakan pasal barang negara sesuai dengan peruntukannya, tidak kita gunakan untuk kepentingan pribadi. Kemudian juga menggunakannya secara hemat, tidak boros, tidak berlebih-lebihan. Selanjutnya kompeten. Ya, kompeten ini berhubungan bagaimana kita meningkatkan kompetensi diri dengan terus belajar. Kemudian maknanya terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, dan ini panduan perilakunya ada 3. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ya, ketika ada orang misalnya mau minta pertolongan kita sehubungan dengan kegiatan-kegiatan kita di kantor atau kegiatan sehubungan dengan tugas kita, dan kita harus bisa membantu. Selagi kita mampu, kita berikan bantuan sehingga orang itu merasa belajar. Dari bantuan kita itu orang itu belajar, ada ilmu yang didapatkan, ada pemahaman yang meningkat dari orang tersebut. Ya, kemudian kita juga terus meningkatkan kompetensi diri. Jangan hanya puas sampai di sini. Sudahlah, saya cuma tamat D3 udah. Ketika ada kesempatan mau D4, mau S1 silakan ambil. Ketika sudah S1 mau S2 silakan ambil. Atau S3 lanjutkan. Itu yang pendidikan formal. Bisa juga yang pendidikan non formal kayak kursus ataupun seminar, BIMTEK, kita ikuti. Ya, kita ikuti. Nah, ini contoh perwujudannya. Ya. Nah, bukan hanya kita misalnya mengikuti webinar, mengikuti diklat, atau mengikuti BIMTEK, kita juga bisa belajar secara mandiri. Belajar secara mandiri. Artinya kita sendiri yang punya ide. Kita sendiri yang punya ide, mau belajar. Nah, gitu. Ya. Dan ketika kita memiliki pengetahuan yang lebih, kita membagikan pengetahuan tersebut. Jangan pelit dengan ilmu. Ya, jangan pelit dengan ilmu. Gitu. Oke, kemudian harmonis. Harmonis itu berbicara tentang bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita membangun hubungan sosial yang baik dengan sesama rekan kerja, atasan maupun masyarakat. Nah, gitu, ya. Makanya definisinya saling peduli dan menghargai perbedaan. Ya. Jadi kuncinya yaitu peduli, perbedaan, dan selaras. Perwujudannya gimana? Nah, ini perwujudannya. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, kemudian suka menolong orang lain, dan membantu lingkungan, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Di mana di lingkungan kerja yang kondusif itu, orang-orang di dalamnya itu merasa nyaman untuk melakukan pekerjaan. Gitu, ya. Nah, ini contoh perwujudan perilakunya. Ini perwujudan perilaku harmonis. Kita berlaku adil kepada setiap orang. Kita tidak melihat kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, ras, dan jenis kelaminnya. Kemudian kita terus menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja maupun dengan atasan. Ya. Kemudian menghormati gagasan yang disampaikan orang lain. Membantu orang dengan responsif. Jadi ketika orang misalnya kita menemui kesulitan di kantor kita, mungkin beban pekerjaannya banyak, sementara kita beban pekerjaan kita tidak terlalu banyak dan ada waktu luang, apa salahnya kita membantu orang tersebut? Makanya kita yang responsif, ya. Oke, menyelesaikan konflik. Ketika terjadi konflik antara rekan kerja maupun konflik antara atasan, kita juga harus netral. Kita harus bisa menyelesaikan konflik tersebut dengan netral. Jadi kita tidak memihak ke salah satu pihak yang berkonflik tersebut. Ya, oke. Itu harmonis. Loyal lebih kepada berdedikasi. Berdedikasi, ya. Dan juga kesetiaan kita, ya, kita mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, itu menunjukkan dedikasi dan kesetiaan kita, loyal. Oke, itu, ya. Nah, panduan perilakunya ini kita memegang teguh ideologi Pancasila,
Kemudian yang kedua ini menjaga nama baik sesama ASN. Ya. Jadi ketika misalnya ada teman ASN kita yang namanya jelek, ya kita jangan ikut menjelek-jelekan, malah kita jaga nama baiknya. Ya. Dengan atasan, dengan pimpinan, dengan kita mengerjakan pekerjaan yang baik menurut mengikuti instruksi pimpinan. Nah, itu artinya kita sudah menjaga nama baik pimpinan, juga menjaga nama baik instansi atau menjaga nama baik organisasi kita. Ya. Dan yang ketiga dari panduan perilaku loyal adalah menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Nah, ini kode etik atau panduan perilaku loyal. Kemudian, ini perwujudannya. Kita menghindari tindakan ucapan yang mengarah ke radikalisme. Kemudian kita menyebarkan informasi yang mendukung keutuhan. Nah, kemudian ini, kita tidak menyebarkan berita-berita bohong atau informasi negatif tentang ASN secara keseluruhan maupun ASN teman-teman lingkungan kerja kita. Juga kita tidak memberikan informasi yang negatif tentang pimpinan, tentang instansi kita, tentang organisasi kita. Oke, kemudian menyimpan informasi rahasia dengan cara yang pada tempat yang aman. Jangan membocorkan rahasia. Ya, rahasia kita bocorkan, kita kasih tahu hanya kepada pihak yang berwenang. Misalnya atasan kita, dia perlu tahu. Gitu, ya. Oke, kemudian adaptif. Adaptif ini lebih kepada bagaimana kita menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi sekarang, dengan kemajuan zaman. Kita harus bisa menyesuaikan diri. Ya, kita jangan hanya mantap, kita jangan hanya wah, sudahlah, saya taunya seperti itu. Nah, ketika ada inovasi-inovasi baru, ya kita harus siap menghadapi. Bahkan kita sendiri selaku ASN itu terus berinovasi dalam melakukan pekerjaan. Ya, jadi bukan hanya kita siap terhadap inovasi, kita juga menciptakan inovasi. Nah, itu yang maksud dengan adaptif. Nilainya apa? Ketika terjadi perubahan di lingkungan kerja kita, kita harus cepat menyesuaikan diri. Ya, harus cepat menyesuaikan diri. Kemudian, ketika merasa bahwa pekerjaan kita ini perlu untuk yang lebih baik lagi, maka kita berinovasi. Dan inovasi ini itu muncul karena adanya kreativitas. Jadi kita kembangkanlah kreativitas kita, berpikir kreatif kita. Dan yang ketiga, itu bertindak proaktif. Jadi jangan menunggu. Menunggu ada masalah pekerjaan baru mau bikin inovasi gitu. Menunggu diperintah atasan baru kita mau berinovasi gitu. Ya, kita sendiri yang proaktif, kita yang memulai. Nah, perwujudannya ini contoh perwujudan perilaku adaptif. Ya. Oke. Jadi inovasi yang kita buat katanya membuat inovasi yang mendukung tujuan instansi atau tujuan organisasi kita. Ya. Bukan inovasi yang malah menghambat atau memperlambat, tapi dia yang mendukung ketercapaian dari visi misi atau dari tujuan organisasi kita. Dan yang terakhir itu kolaboratif. Kolaboratif ini lebih kepada bagaimana kita membangun kerjasama ya dengan rekan kerja, dengan stakeholder atau orang-orang pemangku kepentingan sehubungan dengan pekerjaan kita. Makanya definisi kolaboratif adalah membangun kerjasama yang sinergis. Gimana panduannya? Nah, ini panduannya. Ketika kita berkolaborasi, ketika kita bekerja sama, maka kita memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kita tidak monoton, artinya kita tidak monopoli pembicaraan. Pokoknya mereka harus mendengarkan saya yang berbicara. Oke. Tapi ketika orang yang bicara, sudah, kamu diam saja. Kayak film agak lain itu kan. Waktu dia melakukan pekerjaan, sudah, diam. Gitu. Tapi kita harus memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Ya, kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk nilai tambah. Jadi bukan hanya kita memberikan kesempatan kepada pihak untuk berkontribusi, kita juga bersifat terbuka. Ketika ada yang menyarankan, memberikan kritik, kita siap menerima. Makanya kita terbuka, jangan menutup diri. Dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ya, ketika kita berkolaborasi, ada sumber daya yang bisa dimanfaatkan, kita manfaatkan. Ya, kita manfaatkan. Nah, ini nilai dari kolaboratif, ya.
Oke, perwujudannya gimana? Ini ada beberapa perwujudannya, ya. Ada beberapa perwujudannya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Bisa dibaca bagaimana sih contoh perwujudan dari nilai kolaboratif. Termasuk ini membagi tugas, tanggung jawab, hak, kewajiban secara proporsional. Misalnya tim kita mentang-mentang, oh tim ini bagus, kasih banyak pekerjaan. Ah, tim ini tidak bagus kerjanya, kasih sedikit pekerjaan. Sesuaikan dengan proporsional, sesuaikan dengan job desk-nya, sesuaikan dengan tugasnya. Nah, gitu, ya. Oke. Jadi, nilai-nilai ini yang kalian terapkan ketika kalian melakukan pekerjaan. Jadi pekerjaannya tetap. Misalnya yang sebagai bidan membantu ibu melahirkan tetap, tapi bagaimana kita melakukan pekerjaan, membantu persalinan ibu dengan menerapkan nilai-nilai ini. Misalnya, saya mau menerapkan ketika mau memberikan persalinan, menerapkan nilai berorientasi pelayanan. Nah, bisa kita di sini. Oh, di sini ada ramah cekatan. Maka kita harus ramah misalnya kepada pasien, misalnya pasien ibu hamil kita harus ramah. Itu kan sudah menerapkan nilai. Ketika kita misalnya memberikan edukasi, kita harus ramah, kita harus jawab pertanyaannya. Ini termasuk nilai berorientasi pelayanan. Ketika kita menjawab pertanyaannya kan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oh, saya sebagai seorang perawat misalnya, saya mau menerapkan nilai harmonis misalnya. Nih, nilai harmonis di sini. Di sini kan ada nilai-nilainya nih. Nah, ya, bagaimana caranya? Oh, misalnya ketika saya melakukan pemeriksaan kepada pasien atau memberikan info konsen kepada pasien gitu ya, saya harus menghargai siapapun pasien itu. Saya tidak membeda-bedakan ini. Saya tidak membeda-bedakan pasien tersebut. Oh, ini satu suku dengan saya. Oh, ini satu bahasa dengan saya. Ini satu agama dengan saya. Tidak. Jadi apapun latar belakangnya, kita tetap berlaku adil. Kita memberikan misalnya pelayanan kepada si A yang sama dengan kita juga harus memberikan pelayanan yang sama kepada si B, walaupun dia tidak sama latar belakangnya dengan kita. Nah, itu contoh dari bagaimana menerapkan nilai-nilai ini dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Silakan ada pertanyaan tentang nilai-nilai berakhlak. Ada yang mau bertanya, silakan. Tentang nilai-nilai berakhlak ini. Tidak ada? Tidak ada yang mau bertanya? Sudah lesu ya, udah capek dari siang tadi ya. Makanya kita cepatkan saja ya. Kita jam 5 aja selesai ya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Itu sudah saya kasih nomor HP, saya kasih kontak number, saya kasih akun media sosial saya. Nanti silakan kalau mau berkomunikasi. Ya, oke. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan dengan penjelasan tugas asinkronus ya. Saya akan menjelaskan tugas yang akan kalian lakukan ya selama 4 hari ini. Oke. Nah, besok kalian buka Google Classroom ya. Itu ada ruang untuk pengumpulan tugas. Nah, di tugas hari pertama itu ada learning journal hari keempat, itu sudah saya sematkan ini. Ya, file ini. Jadi kalian tinggal ini saja, tinggal buka. Boleh di-download kalau mau di-download ya. Oke, jadi ini petunjuk pengerjaan tugas asinkronus untuk Lasan CPNS golongan 2 angkatan 5 hari keempat. Hari keempat kalian ada 2 tugas, yaitu tugas pertama tugas individu learning journal, dan itu tugas kelompok membuat video role model tokoh berakhlak. Ya, oke. Untuk learning journal saya minta itu berbentuk video, di mana isi ceritanya itu pengalaman belajar, baik substansi maupun proses pembelajaran. Nah, pembelajaran kita kan ada sinkronus, asinkronus. Nah, untuk pembelajaran hari ini kan ada 2. Besok kan tidak ada sinkronus, adanya asinkronus gitu ya untuk besok kan. Jadi besok ceritakan pengalaman belajar sinkronusnya. Bukan dibagi per nilai. Ingat ya. Nanti kalian cerita, wah ada 7 nilai dibagi 4. Hari pertama cerita berorientasi pelayanan akuntabel. Bukan, tapi secara keseluruhan. Secara global saja. Ya, oke. Itu. Nah, video itu durasinya itu 5 menit. Ya, silakan Panji. Mau bertanya apa Panji?
Silakan Panji, raise hand. Panji. Izin Pak, Mm-mm. suaranya terputus Pak. Oh, mungkin Suara sinyal. terputus. Ya mungkin sinyal kali ya. Suara Bapak tadi, penjelasan Bapak untuk tugas yang kelompok putus-putus tadi Pak. Iya, mungkin kayaknya sinyal, Ji. Ya, oke. Tak apa-apa, nanti saya kasih rekamannya juga nanti kalau misalnya kalau mau minta kalian minta nanya rekamannya ya. Ya, oke. Baik. Nah, video itu kalian unggah di media sosial dengan menandai tutor. Di situ ada. Nah, kemudian linknya saja yang kalian kirimkan ke Google Classroom. Ya, Pak. Ya. Jadi linknya kamu copy, kemudian pastekan ke Word, pindah robah ke PDF. Nanti yang file PDF itu yang kalian kirimkan. Ya, oke, itu. Jadi semua tugas itu saya minta berbentuk link. Semua tugas berbentuk link, ya. Baik itu eh, tugas ini, baik itu tugas video maupun tugas dokumen, semuanya berbentuk link, ya. Oke, oke, baik. Sebentar ya, saya ada eh, sebentar, saya ada keperluan sebentar. Tolong kalian, saya kirim aja tugas ini. Tolong nanti kalian baca-baca. Nanti kalau ada pertanyaan langsung silakan ditanyakan ya, apa maksudnya ya. Saya ada keperluan sebentar. Sebentar saja. Saya kirimkan di kolom chat, tunggu saja ya.
Baik, kita lanjutkan. Sudah dibuka ya filenya ya? Sudah. Oke. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Atau saya jelaskan lagi ya tentang tugas ya. Ya, jadi di learning journal itu nanti kalian masukkan di media sosial, ya. Media sosial, kemudian nanti tolong nanti kalian linknya saja yang dikumpul. Nanti semua tugas nanti untuk tugas yang berbentuk dokumen juga video nanti kalian masukkan ke satu akun Google Drive. Ya, kalian buka satu akun Google Drive kalian, nanti file-file tugas yang dari saya itu masukkan semua ke situ, buat satu folder. Nanti kan ada link kan? Nah, link dari masing-masing file itu yang kalian kumpulkan di Google Classroom. Ya. Oke. Baik, gitu ya. Oke, baik. Saya tanyakan lagi tugasnya. Nah, learning journal itu dibuat setiap hari, jadi ada 4 video. Dan videonya itu pakai sekolah, pakai baju putih hitam, baju yang sekarang, ya. Untuk videonya pakai baju putih hitam, pakai dasi dan sebagainya itu ya. Oke, ada pin korpri, ada name tag. Nah, itu video. Semua video yang tugas belum tuh video di sini. Oke? Oke. Kemudian ada tugas kelompok. Nah, tugas kelompoknya kalian saya minta untuk membuat video role model tokoh berakhlak, ya. Kamu cari video-video yang sudah ada, kemudian kalian compile boleh, kemudian kalian tampilkan. Nah, di tengah-tengah tayangan video kalian ya membuat pernyataan mengenai nilai berakhlak dari tokoh tersebut. Oke, jadi misalnya kelompoknya ada Panji, Vica, Sheila. Nanti Panji bercerita misalnya nilai orientasi pelayanan apa yang ada di toko tersebut. Nanti Vica misalnya nilai berakhlaknya nilai akuntabel. Sheila misalnya nilai kompeten. Nanti kembali lagi ke Panji lagi nilai adaptif. Pokoknya gitu, tujuan itu ganti-gantian saja. Karena untuk kelompok ini saya minta tolong Panji, tolong bikin 3 kelompok, ya, 3 kelompok. Di mana Panji dengan Ego jangan digabungkan. Kamu kan cuma berdua. Jadi pisahkan kelompoknya gitu. Terserah ada yang 4 nanti siapa yang 4 ya itu sisanya 3-3. Oke ya. Tuh untuk tugas kelompok hari pertama besok. Pengumpulannya jangan telat karena di Google Drive itu sudah saya kunci. Terlambat dari jam 12 malam 23.59 maka tidak bisa masuk lagi, tidak bisa terkumpul dia. Ya. Oke, jadi harus on time. Harus paling tidak di bawah tepat jam 23.59. Ya. Kemudian hari kelima itu tugas individu learning journal. Sama tugasnya learning journal, ya. Learning journal sama dengan tugas, cuma isinya beda. Isinya beda, ya. Tugasnya sama, cuma isinya beda. Isi videonya beda. Gitu. Yang kedua, ini berbentuk dokumen berakhlakologi di lingkungan kerja. Kalian saya minta untuk membuat bercerita tentang bagaimana penerapan nilai berakhlak di organisasinya, di instansinya, di unit kerjanya. Ya, Panji dari mana Panji? Panji Izin dari Pak, mana? dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lahap. Oke. Jadi Panji dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Jadi Panji cerita tentang penerapan nilai berakhlak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, ya. Gitu. Keseluruhan. Jadi masing-masing itu 3 kegiatan yang menggambarkan nilai tersebut untuk masing-masing nilai. Misalnya orientasi pelayanan. Kegiatan pertama apa? Nah, yang menurut Panji adanya orientasi pelayanannya. Kegiatan kedua apa? 3 apa? Begitu juga dengan akuntabel dan sampai ke bawahnya. Akuntabel, kompeten sampai ke kolaboratif. Ya. Nah, ini dibuat dalam bentuk dokumen, file PDF, ya. Bentuk file PDF, saya minta maksimal 10 halaman, paling banyak 10. Aduh, ini gimana ini? Bentar. Saya minta itu dibuat, ini kok nggak mau ke bawah. Ini gimana ini? Ada yang tahu nih penyakitnya apa ini? Nah ini ya. Oke, hari. Nah ini video mode.
Oke, yang tadi ya, yang tugas individu tadi apa tadi? Yang tadi hari Jumat. Oke ini. Nah ini ya. Jadi tiga kegiatan untuk masing-masing nilai. Kemudian untuk tugas kelompok, saya minta kalian untuk melakukan benchmarking nilai-nilai berakhlak, melakukan semacam kunjungan yang ke suatu tempat yang menurut kalian, kelompok kalian itu melakukan nilai berakhlak, tapi kunjungannya online, ya, boleh melalui internet, video call atau telepon, ataupun hanya melihat, membaca beritanya saja boleh, atau kalau ada sumber lain boleh mungkin buka webnya gitu ya. Nah ini tugasnya per kelompok, ya. Tugasnya per kelompok, lokusnya bisa di pemerintah pusat maupun daerah, boleh BUMN maupun perusahaan swasta. Boleh. Tolong Panji nanti untuk tugas kelompok hari ke berapa ini? Hari ke-6 ya. Hari kelima ya. Hari kelima ini cuma 2 kelompok Panji. Dan juga diacak-acak lagi kelompoknya, jangan yang wong itulah yang ketemu ya. Ya, diacak lagi ya 5 orang. Panji dengan Ego jangan dipisah, jangan digabung, dipisahkan saja. Ya, jadi satu kelompok Panji, satu kelompok Ego gitu. Ya. Oke. Oke. Kemudian hari Sabtu atau hari ke-6 tugasnya yang pertama sama, yaitu learning journal. Sama dengan penjelasannya sama dengan tugas hari keempat dan hari kelima. Kemudian untuk tugas kedua, tugas individu, saya minta kalian membuat video di mana video itu berisi tentang aktualisasi nilai-nilai berakhlak yang kalian lakukan sehari-hari. Dan ini videonya berbentuk simulasi saja. Kalian buat video pakaian sekolah simulasi, ya. Misalnya Panji kan di PUPR. Nah, mungkin karena Panji dari Palembang, Zoom-nya dari Palembang, harus ke Lahat lagi kan, hanya untuk syuting itu tidak mungkin, ya. Jadi bisa nanti tempatnya bisa menyesuaikan, dibuatlah kira-kira mirip lah, sama lah gitu. Misalnya ada yang puskesmas, satu rumah sakit, wah, saya ini lagi latsat, jadi saya dibebas tugaskan, saya zoomnya misalnya dari rumah, jauh dari rumah sakit, buat saja di rumah, ada apa-apa. Ya gitu videonya, ya. Nah, simulasikan. Misalnya, saya mau menerapkan nilai, di situ ada dari 7 nilai itu, misalnya terapkan semua. Beradaptasi pelayanan misalnya. Ketika misalnya nanti ada yang berperan sebagai pura-pura sebagai apa ya, sebagai pasien, misalnya yang perawat. Nah, bagaimana kalian perawat menyambut pasien itu dengan ramah, sopan, nah itu, ya. Oke, begitu juga untuk nilai-nilai yang lain. 7 nilai ada semua, 7 nilai itu. Ada simulasinya semua. Oke, Go, nak nanya apa, Go? Izin Pak bertanya Pak. Untuk Mm-mm. video itu Pak harus kita sendiri yang buat videonya, maksudnya apa boleh pakai AI Pak? Oh, videonya tidak boleh pakai AI. Yang ini harus kita sendiri yang jadi alat peraganya. Ya. Oh, kamu sendiri yang peraganya. Ya, jadi jangan wong lain Go, jangan juga pakai AI. Nanti yang di tugas besoknya, tugas hari terakhir baru yang pakai animasi, itu yang pakai AI. Ya. Jadi misalnya ketika Igona minta tolong siapa aja, kawannya apa siapa, pedulur apa siapa, kamu untuk membantu peragaannya. Ya. Oke, itu video deskripsi aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Oke? Oke. Kemudian hari ke-6 juga ada tugas kelompok dan ini tolong Panji dibagi lagi 2. Dipisah-pisahkan lagi yang kelompok tadi, diganti lagi ya. Orang-orangnya ditukar lagi, diacak lagi gitu. Buat 2 kelompok, oke, di mana tugas kamu adalah menganalisis kasus. Kamu cari baik itu berita di media online maupun di video yang ada kasus tentang penerapan nilai-nilai berakhlak, ya, ataupun pelanggaran terhadap nilai-nilai berakhlak ini. Nah, di situ kalian diskusikan, kalian analisis sehingga nanti kalian mendapatkan satu kesimpulan gini. Ya. Kalau misalnya
menurut kalian ini, wah ini ada kasus ini yang dilanggar. Bagaimana sih dampaknya? Kemudian gagasan apa untuk mengatasi ini? Hubungkan dengan penerapan nilai-nilai berakhlak. Ya, oke. Ini tugas kelompok hari ke-6. Hari ke-7 tugasnya cuma 2. Yang pertama kalian membuat learning journal, ya, sama seperti yang hari ke-4, 5, 6. Yang kedua yang ini, kalian membuat video namanya digital individual branding, di mana itu ada video, cuma video animasi berisi kebulatan tekad kalian untuk mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Oke. Dan ingat semua video itu ada pembukaan dan penutupan, jangan tiba-tiba muncul. Pembukaan dulu, kenalan nama siapa, sedang apa, mau membuat video apa gitu. Baru nanti videonya, ya. Baru nanti penutup gitu. Itu berisi kebulatan tekad kalian untuk menerapkan 7 nilai itu. Apa sih kebulatan tekad kalian untuk menerapkan nilai orientasi pelayanan? Apa kebulatan tekad kalian untuk menerapkan akuntabel? Apa kebulatan tekad kalian menerapkan nilai kompeten dan seterusnya sampai dengan kolaboratif. Oke. Baik, sampai di sini yang mau ditanyakan, silakan. Ya, yang tadi ada sudah diambil kan? Oke, si Apriani, nih nanya apa nih? Izin Pak, sebelumnya izin bertanya. Yang ingin saya tanyakan adalah Kak, dari hari ke-4 sampai hari ke-7 itu kan ada video learning journal. Mm-mm. Nah, di situ kan berarti per harinya itu isinya beda, Pak. Nah, berarti dalam hari misalnya nih hari ke-5 kita tentang bernya dulu, berorientasi pelayanan. Terus besoknya tentang akuntabel, harmonis, dan seterusnya, Pak. Atau gimana, Pak? Tadi sudah saya jelaskan. Ada yang masih ingat penjelasan saya tadi? Ada yang masih ingat penjelasan saya tadi? Ketika menjalankan learning journal. Ada yang masih ingat? Ayo. Lupa semua kamu ini gimana sih? Ayo, ada yang masih ingat enggak? Saya jelaskan gimana tadi? Saya bilang apa tadi? Jangan learning journalnya dibagi per nilai dasar. Artinya jelaskan secara umum. Bukan jelaskan tentang isi orientasi pelayanan itu apa. Bukan, tapi pengalaman kalian belajar. Ya, misalnya hari pertama kalian belajar sinkronus dan asinkronus itu kan apa yang kamu dapat, bagaimana proses pembelajarannya itu. Hari ke-6 tidak ada sinkronus tapi mengerjakan tugas. Nah, pengalaman kamu mengerjakan tugas itu apa? Bukan bercerita tentang substansi materi, sama baik dengan kamu cerita modul. Oke? Nah, gitu, cerita pengalaman belajar. Namanya learning journal. Ya, bukan cerita tentang pemahaman kalian tentang apa sih orientasi pelayanan, kalimat-kalimatnya gini, ya perwujudannya gini, bukan itu. Pengalaman kalian itu apa? Oh, saya misalnya hari ke-6 membuat tugas mendeskripsikan nilai-nilai berakhlak. Nah, gimana perasaan kamu? Oh, dari tugas itu, maka saya semakin yakin lagi bahwa nilai berakhlak itu seperti ini, gitu. Nah, misalnya nilai penerapan nilai berakhlak itu seperti ini, gitu. Oke, gitu ya. Oke, oke. Jadi jangan ceritakan tentang dibagi-bagi lagi lah. Nggak ada yang bisa dengar yang dibagi-bagi itu ya. Secara umum saja, secara umum. Karena isinya itu bukan video tentang pemahaman, tapi learning journal, jurnal pembelajaran. Artinya pengalaman belajar. Oke. Ada lagi? Silakan. Kalau ada lagi. Baik, kalau tidak ada lagi, nanti kalian kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, silakan hubungi saja saya di nomor itu, nomor WhatsApp ataupun di media sosial yang ada di nama-nama akunnya ada di tugas tadi, ya, izin tugas tadi. Tidak apa-apa, ditanyakan saja apa maksudnya gitu ya. Atau misalnya saya belum paham ngerjain ini gimana caranya, silakan saja. Atau misalnya ada pertanyaan kalian ragu, boleh enggak ya saya pakai ini? Nah, boleh tanyakan, ya. Insya Allah nanti akan saya respon. Oke, oke. Kalau tidak ada, saya cukup sekian ya pembelajaran sinkronus kita. Ya, tolong nanti tugasnya jangan sampai telat.
Dan juga kembali saya ingatkan, kalau mau bertanya silakan hubungi saja di nomor-nomor yang tadi ataupun di media sosial yang tadi. Ya, oke. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas tanggapannya, terima kasih juga kepada Ibu Tri yang sudah memberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran sore ini. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dan kesalahan selama pembelajaran kita. Pembelajaran sinkronus 1 kita pada hari ini untuk agenda kedua, saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat ya. Ya, izin saya live duluan ya, oke. Ya, terima kasih, Yai. Oke, sama-sama Ibu Tri.